Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ketut Cahaya Permata dengan NPM 1953053016, nomor absen 17 dari semester 4C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang kebutuhan warga negara. Silahkan simak video berikut ini. Kebutuhan warga negara. Macam kebutuhan warga negara meliputi yang pertama, harga diri sebagai warga masyarakat. 2. Kebebasan berorganisasi. 3. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat. 4. Prestasi diri. 5. Persamaan kedudukan warga negara. 6. Hidup aman dan damai. Baiklah, mari kita bahas satu persatu materi berikut. Yang pertama, harga diri sebagai warga masyarakat. Apa sih harga diri? Harga diri adalah kesadaran akan beberapa nilai yang diberikan kepada diri sendiri atau biasa disebut juga sebagai kehormatan akan martabat. Seseorang dengan kesadarannya sendiri dapat menilai pribadi masing-masing dengan jujur. Harga diri dibentuk dari hasil perenungan diri serta umpan baik yang diterima tentang dirinya dari orang lain. Harga diri dimiliki oleh seseorang, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Harga diri masyarakat dimiliki oleh suatu masyarakat yang tinggal di suatu wilayah. Baik buruknya harga diri masyarakat tergantung pada perilaku warga tersebut. Apabila warga berperilaku baik, maka akan mempertinggi harga diri masyarakat. Sebaliknya, apabila perilaku warga buruk, maka akan merendahkan harga diri masyarakat tersebut. Kebutuhan terhadap harga diri berpengaruh pada perilaku seseorang. Manusia melakukan berbagai macam hal untuk memperoleh penghargaan dari orang lain. Harga diri penting untuk dimiliki manusia agar manusia mampu mencermin diri tentang apa, siapa, dan bagaimana dirinya, serta mampu mempertahankan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, harga diri merupakan suatu yang harus dijaga. Yang kedua, kebebasan berorganisasi. Kebebasan berorganisasi adalah kemerdekaan atau hak asasi seseorang untuk memilih atau bergabung dengan suatu organisasi yang sesuai dengan hati nurani. Namun, kebebasan ini hendaknya tidak mengganggu kebebasan orang lain yang diwujudkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini mencerminkan sikap penghormatan kebebasan orang lain untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya. Kebebasan berorganisasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Artinya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak atau bebas atau membentuk suatu organisasi atau kelompok yang sesuai dengan minat yang mereka miliki. Selanjutnya yang ketiga, kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, diatur juga dalam Undang-Undang Pasal 1 yang dimaksud kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan tulisan, lisan, dan sebagainya secara bebas, bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dapat berupa ungkapan atau pernyataan di muka umum, dapat juga aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Di muka umum maksudnya adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Tujuannya mengatur pengaturan mengenai kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan penyampaian pendapat. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai wujud hak dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Yang selanjutnya, yang keempat, prestasi diri. Prestasi merupakan wujud nyata optimalisasi pengembangan potensi diri. Seseorang dianggap berprestasi jika telah meraih suatu dari apa yang telah diusahakannya, baik melalui belajar, bekerja, berolahraga, dan sebagainya. Berprestasi merupakan kebutuhan setiap orang. Banyak cara untuk mendapatkan prestasi, yaitu dengan memahami bakat, minat, dan kemampuan masing-masing serta memiliki motivasi yang kuat untuk berprestasi. Faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan prestasi yang pertama, faktor internal, yaitu bakat, minat, keinginan, cita-cita, kemauan, kecerdasan. Faktor eksternal, keluarga. Keluarga yang memahami keadaan individu anggota keluarga yang berbeda-beda akan mendorong masing-masing individu untuk berprestasi suatu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Faktor eksternal yang selanjutnya itu sekolah. Sekolah akan memberikan motivasi terhadap semua siswa untuk berprestasi. Faktor eksternal berikutnya yaitu masyarakat. Sikap positif terhadap peluang berprestasi akan tercermin dalam perbuatan sehari-hari, antara lain menghargai hasil karya orang lain, bangga sebagai bangsa Indonesia untuk dapat berkompetisi secara sehat dengan orang lain. Maka harus ada persiapan akademik yang dapat dilakukan dengan tekun belajar atau banyak berlatih, dan persiapan mental yang dapat dilakukan dengan cara menghadapi persaingan dengan tenang. Membiasakan diri dengan kejujuran dan mampu menghargai hasil karya orang lain. Ciri-ciri orang yang mempunyai prestasi yaitu memiliki semangat juang yang tinggi, memiliki disiplin diri, memiliki tekad untuk belajar, memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, memiliki sikap terbuka, memiliki kemampuan dalam bersaing dengan orang lain, dan memiliki kemampuan membaca peluang dan kebutuhan. Materi yang kelima, persamaan kedudukan warga negara. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan harkat, martabat, dan derajat yang sama, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Persamaan kedudukan warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, warga negara juga memiliki hak konstitusional seperti perlindungan dan kepastian hukum yang adil, upaya pembelaan negara, bebas dari siksaan atau perlakuan merendahkan martabat kemanusiaan, dan lain-lain. Dalam jalannya pemerintahan suatu negara, setiap warga negara punya kedudukan yang sama termasuk dalam hal mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang membedakan antara warga negara satu dengan yang lainnya adalah posisi atau jabatannya di masyarakat. Materi kita yang terakhir, hidup aman dan damai.
Hidup aman dan damai merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Kegiatan membangun di suatu negara akan berjalan lancar jika keadaan negara aman dan damai. Upaya untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan damai ialah sebagai berikut. Memandang segala perbedaan, baik suku, agama, adat istiadat, bukan sebagai pemisah, tapi sebagai pemersatu dan sumber kekuatan bersama. Mengutamakan kepentingan negara, mematuhi peraturan yang berlaku, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai warga negara, membina kerukunan dan mengembangkan sikap saling menghormati dan tenggang rasa, berjuang semaksimal mungkin sesuai bidang masing-masing. Itu dia sedikit pemaparan tentang materi kebutuhan warga negara. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, selamat pagi.